Ya, shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. 3 minggu kita berada di rumah untuk kita beribadah. Dan hari ini Tuhan masih izinkan kita juga untuk bisa beribadah. Mari setiap kita menarik nafas kita, setiap kita diizinkan Tuhan untuk beribadah, kita katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup sampai hari ini. Mari siapkan hati kita. Di hari pertama, di minggu pertama kita memasuki bulan April ini, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita agungkan Dia. Dia Allah yang maha agung, Dia Allah yang maha luhur, Dia Allah yang maha kuasa atas hidup kita dan seisi dunia ini. Siapkan hati kita, menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah selamanya Kau hebat bagiku selamanya.
di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami bersama dengan keluarga kami datang di hadapan Tuhan. Kami sujud syukur betapa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kami bisa sehat, kami bisa bernafas, kami bisa makan, minum, pakaian. Semua karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini, sebagai tanda kami menghormati, menghargai Tuhan, kami datang sujud bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan dari mulut kami mengakui Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya kami yang datang dengan beban berat, dengan segala pergumulan masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kami. Engkaulah Allah penyembuh kami, Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah panci-panci keselamatan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian kita betapa baik Tuhan yang sudah pelihara kita sampai hari ini. Mari masih tetap berdiri, Bapak Ibu, kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita pasti mau diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati kita, dengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri akan berbicara bagi kita semua melalui hambanya. Urapan Allah turun atas hambanya untuk menyampaikan kebenaran Allah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang membawa kedamaian dalam hidup kami. Engkau Allah kekuatan kami ya Tuhan. Kami hanya mau bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kaulah
Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Katakan, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah kembali di minggu pertama di bulan April tahun 2020. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama di ruangan ibadah kita, tetapi saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap peribadatan keluarga demi keluarga. Roh Kudus melawat dan menjamah kita semua. Mari pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap menolong kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah di rumah kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Kami berkumpul untuk mencari wajah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan,
dan kami percaya Tuhan ada untuk menjamah kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu akan membangun kami, memperkuat iman kami, semakin teguh di hadapan Tuhan. Hiburkan umat-Mu, kuatkan iman-Mu, iman dari jemaat-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, supaya setiap kebenaran firman-Mu menuntun langkah-langkah kami, ketika kami harus bertindak dan mengambil keputusan di dalam hidup kami. Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu, supaya Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran surgawi. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya kira-kira hari-hari ini, topik yang paling relevan dengan kehidupan kekristenan, dengan gereja Tuhan, kira-kira apa? Maka pasti banyak orang mengatakan bahwa topik yang relevan adalah kalau kita berbicara tentang wabah virus corona. Tetapi menurut saya, bukan hanya itu yang sangat relevan untuk gereja Tuhan. Hal yang banyak menjadi pergumulan dan pertanyaan dari jemaat Tuhan berkaitan dengan keadaan sekarang ini adalah bagaimana dengan ibadah kami? Bagaimana dengan ibadah yang tidak dilakukan di dalam gedung gereja? Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan secara online? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu, maka pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema, sukarkah beribadah? 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memandang ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama ketika Tuhan memerintahkan orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan sedang memerintahkan orang Israel untuk secara khusus beribadah kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Allah memanggil kita dari perbudakan dosa, supaya kita bisa memulihkan kehidupan ibadah kita. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah? Saudara, di dalam perjanjian lama, kata beribadah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris to serve, yang artinya melayani. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kata beribadah dituliskan dengan kata to worship, menyembah. Dengan kita mengerti apa itu arti ibadah, maka kita akan mengerti apa itu tujuan beribadah. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, bagian B di sana dikatakan, train yourself to be godly. Jadi tujuan ibadah kita adalah supaya kita menjadi semakin saleh. Kalau kita melihat tadi, ibadah memiliki 3 pengertian, yaitu to serve, to worship, and to bring sacrifices. Melayani, menyembah, dan membawa korban persembahan. Dan 3 hal ini adalah dilakukan supaya kita ini, hidup kita ini semakin saleh. Ibadah akan mengubah manusia fana kita menjadi manusia rohani, manusia ilahi. Ibadah akan membuat kita semakin saleh menuju keserupaan dengan Allah. 1 Korintus 6 ayat 17 katakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia.
Jadi ketika kita beribadah, kita menyatukan diri kita dengan Tuhan, maka akibatnya adalah kita akan semakin satu roh, serupa, satu karakter, satu selera dengan Tuhan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ibadah yang benar itu akan membawa percepatan keserupaan kita dengan Kristus. Nah, banyak orang mereka berkata bahwa ibadah itu tidak mudah. Ibadah itu sulit. Dan dengan dalih sedemikianlah maka mereka akhirnya tidak mau beribadah. Karena ibadah itu tidak gampang. Memang betul ibadah itu tidak gampang. Itu sebabnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 tadi katakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi perlu dilatih terus-menerus. Ketika kita melatih diri kita terus-menerus dengan disiplin, bahkan dengan disiplin yang tinggi, maka pada akhirnya, sama seperti ketika kita akan melakukan hal-hal lain, latihan itu akan membuat kita menjadi bisa. Demikian juga ketika kita melatih diri kita beribadah, maka lama-lama kita akan terbiasa untuk beribadah. Dan pada puncaknya adalah sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 10 ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ketika kita melatih diri kita sedemikian rupa untuk beribadah, maka puncaknya adalah ibadah akan membuat kita atau kita lakukan dengan sukacita. Mazmur 122 ayat 1, pemazmur berkata demikian, nyanyian siarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Ketika kita melatih hidup kita sedemikian rupa, maka waktu beribadah adalah waktu yang sangat-sangat menyukacitakan. Tetapi beberapa orang mereka mengatakan demikian. Pak, kalau ibadah itu kita lakukan dengan terus-menerus, bukankah akan menjadi sebuah rutinitas? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ibadah itu harus dilakukan secara rutin. Tetapi tidak boleh menjadi rutinitas. Ingat prinsip ini. Sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter. Demikian juga ketika kita beribadah terus-menerus, maka akhirnya kita terbiasa untuk beribadah. Dan ketika kita lakukan terus-menerus, maka akhirnya itu menjadi karakter, menjadi gaya hidup. Sehingga hidup kita adalah hidup dengan gaya beribadah atau gaya hidup beribadah. Dengan demikian ibadah akan menjadi sesuatu yang mendarah daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya ibadah itu tidak menjadi sebuah rutinitas yang bisa membosankan? Ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa ibadah itu berguna di dalam segala hal. Tadi ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan. Ibadah itu berguna, profitable, membawa keuntungan. Jadi saudara dan saya ketika kita beribadah, kita tidak pernah rugi, saudaraku sekalian. Kita tidak pernah rugi ketika kita beribadah. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di sana dikatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Betul. Tidak akan sia-sia. Jadi yang pertama, yang harus kita pahami adalah bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Mendatangkan keuntungan. Memang kita tidak beribadah untuk mencari keuntungan. Tetapi ketika kita beribadah dengan benar, dari pihak Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga kita bisa mengatakan, tidak pernah rugi aku beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus pahami adalah, dalam ayat yang ke-8 tadi katakan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang atau kekekalan. Kata janji, dari bahasa aslinya epangelah, yang artinya divine assurance things from God. Divine assurance of good things from God.
Jadi ibadah itu mengandung jaminan perkara-perkara yang baik yang datang dari Tuhan. Baik untuk masa sekarang ketika kita hidup di dunia ini maupun sampai pada kekekalan. Jadi ketika saudara dan saya beribadah, Tuhan memberikan jaminan perkara-perkara yang baik terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyadari dua hal ini, maka Anda tidak akan pernah merasa bosan, jenuh ketika Anda beribadah. Ketika Anda to serve, to worship, and to bring sacrifices. Tetapi bagi beberapa orang yang lain, tetap saja, sekalipun mereka sudah tahu dua hal ini, tetap mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa beribadah. Apa penyebabnya? Izinkan saya mengajak kita semua membuka di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-24, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dari kitab Yosua pasal 24 ayat 19 sampai pasal 24 ayat 21, kita melihat apa yang membuat orang kok susah beribadah. Saudaraku sekalian, ada 3 hal yang membuat orang sulit, susah, sukar beribadah. Yang pertama, jika kita hidup dalam dosa. Karena apa? Karena orang yang hidup dalam dosa, dirinya terikat oleh sebuah kekuatan yang akhirnya menjauhkan dia dari hadirat Tuhan. Menjauhkan dia dari kerinduan-kerinduan rohani untuk beribadah. Yang kedua, jika seseorang mendua hati, artinya satu sisi dia mengatakan aku mencintai Tuhan, tapi satu sisi dia terikat pada hal-hal yang lain yang bertolak belakang dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang mendua hati tidak akan mungkin bisa fokus dengan Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak mau diduakan. Hal yang ketiga, kenapa seorang sukar beribadah? Yaitu jika orang meninggalkan Tuhan. Kenapa orang yang meninggalkan Tuhan, mereka akan sukar beribadah? Karena ketika seseorang sudah meninggalkan Tuhan, tidak ada rasa cinta lagi kepada Tuhan, maka dia berkata, ngapain gua beribadah kepada Tuhan? Jadi orang yang hidup dalam dosa, orang yang mendua hati, orang yang meninggalkan Tuhan, mereka akan berkata sulit untuk beribadah. Saudara-saudaraku sekalian, tetapi orang-orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mereka tidak lari dari Tuhan, mereka akan mengatakan, aku bersuka cita ketika beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua adalah orang-orang yang mengatakan bahwa aku bersuka cita ketika aku harus beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita bisa beribadah bersama dengan seluruh keluarga kita. Ada beberapa orang juga yang menanyakan, Pak, apakah ibadah itu hanya ketika kita kumpul-kumpul di gereja, menyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja? Saudara-saudaraku sekalian, dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu dari kata abodah, yang ternyata akar katanya itu sama dengan kata bekerja, yaitu abod. Jadi dari pengertian ini sebetulnya kita bisa memahami bahwa yang namanya ibadah
dan bekerja itu memiliki konsep yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ibadah itu bukan hanya ketika kita berada di dalam gereja saja. Tetapi ketika kita bekerja, melakukan segala sesuatu, mengatur rumah tangga, bekerja di dunia sekuler, itulah ibadah kita, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Disitulah kita menemukan konsep ibadah di tengah-tengah segala yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan itu dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling banyak diperdebatkan, dipertimbangkan, dipertanyakan oleh orang Kristen saat ini, termasuk juga beberapa jemaat di antara kita, yaitu tentang di manakah kita harus beribadah. Apakah sah kalau saya beribadah di rumah? Saudara-saudaraku sekalian, kita semua tahu keadaan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Sebuah kerinduan di dalam hati kita adalah beribadah, berkumpul bersama dengan keluarga rohani di dalam gereja. Tetapi kita juga harus mentaati pemerintah, mendukung segala upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini. Saudaraku sekalian, memang kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada yang namanya ibadah itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Kita berkumpul dalam skala yang besar bersama dengan jemaat, bersama dengan saudara-saudara kita, keluarga rohani kita. Tetapi ternyata ada kasus-kasus tertentu, ada pengecualian-pengecualian yang akhirnya membuat kita harus melakukan sebuah ibadah yang non-konvensional. Secara historis, saudaraku sekalian, hal tersebut pernah terjadi. Misalkan saja, ketika bait Allah dihancurkan dan umat Allah dibuang ke Babel, maka terjadi sebuah pergeseran dalam konsep ibadah mereka. Yang tadinya mereka terfokus pada ritual, pada persembahan di bait Allah, akhirnya terjadi pergeseran. Mereka memaknai bahwa yang paling penting dalam ibadah itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Yang tadinya mereka berkumpul dalam skala yang besar, sekarang mereka harus berkumpul dalam jumlah yang relatif kecil. Dan ini adalah cikal bakal bagi orang Israel mendirikan sinagoga. Kemudian secara konsep teologis, saudaraku sekalian, kalau kita bicara tentang gereja mula-mula, maka konsep gereja itu adalah orangnya, bukan bangunannya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Jadi gereja itu adalah orangnya, bukan bangunannya. Makanya dalam jemaat mula-mula, tempat ibadah itu sifatnya variatif. Kadang mereka beribadah di bait Allah, kadang mereka beribadah di rumah ibadat yang lebih kecil, yaitu sinagoga, atau bahkan mereka beribadah di rumah-rumah. Lalu kalau kita mempertimbangkan tentang konsep persekutuan, saudaraku sekalian, yang namanya persekutuan itu tidak dibatasi oleh lokasi. Tetapi di segala tempat di mana Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul, maka itulah persekutuan, di mana nilai intinya adalah kesehatian. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, dengan cara pandang, dengan memperhatikan hal-hal yang semacam ini, maka dalam kondisi khusus saat ini, maka yang namanya ibadah online itu bisa mengakomodir persekutuan atau gereja. Itu sebabnya
Mari kita melakukan ibadah tanpa rasa syak, tanpa khawatir, tanpa takut. Karena di rumah pun ketika kita bersama-sama beribadah, Tuhan hadir di sana. Di dalam keseharian, maka Tuhan hadir di sana. Itulah gereja yang sejati. Saya sudah mendengar beberapa jemaat mulai mengatakan, Pak, kami rindu untuk berkumpul bersama di gereja. Oke, saya juga demikian sebagai gembala. Saya sangat merindukan untuk bisa bertatap muka langsung dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam sebuah ibadah di ruangan ini. Pasti nanti ada waktunya kita berkumpul kembali. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang ibadah, maka ada yang namanya ibadah yang palsu, tetapi ada ibadah yang sejati. Roma 12 pasal atau Roma pasal 12 ayat 1 itu berbicara tentang ibadah yang sejati. Apa itu ciri ibadah yang sejati? Yang pertama, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ini ciri yang pertama, ibadah yang sejati itu ibadah yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita ketika Yesus berada di Gerasa, saudara-saudara tiba-tiba iblis yang merasuki seorang yang gila. Maka orang itu dituntun oleh iblis untuk datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya, kalau begitu Pak, apakah iblis yang ada di dalam diri orang gila itu beribadah kepada Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena hanya fisiknya saja yang berposisi menyembah, sedangkan hatinya tidak. Nah, banyak orang mereka beribadah secara jasmani. Sikap jasmaninya beribadah, tapi hatinya tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kita mengenal ada 3 tingkatan penyembahan. Penyembahan dalam daging, penyembahan dalam jiwa, dan penyembahan dalam roh. Penyembahan dalam daging itu, saudaraku sekalian, adalah orang-orang yang mulutnya beribadah, mengucapkan doa-doa yang dihafalkan, mereka menceritakan Alkitab menurut analisis pikiran mereka, tapi hati dan jiwanya tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan. Itu penyembahan dalam daging. Lalu yang kedua adalah penyembahan dalam jiwa, yaitu ketika seseorang berdoa dan menyembah, hatinya sedih karena apa? Ingat dosa-dosanya, tapi selesai beribadah, dia buat dosa lagi. Jadi cuma jiwanya yang tersentuh. Yang ketiga yang benar adalah penyembahan dalam roh, itu melibatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Itulah penyembahan yang benar, itulah ibadah yang benar. Nah, Tuhan menuntut. Tingkat penyembahan bukan hanya sekedar penyembahan dalam tubuh, jiwa saja, tetapi tingkat penyembahan dalam roh dan kebenaran. Itulah yang namanya ibadah yang sejati. Yang kedua, saudaraku sekalian, ibadah yang sejati adalah ibadah yang disertai dengan ketaatan pada firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, ibadah yang disertai dengan ketaatan pada firman Tuhan. Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku sekalian, orang yang beribadah kepada Tuhan akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam perilaku mereka sehari-hari. Iman tanpa perbuatan mati. Demikian juga ibadah tanpa perubahan hidup adalah sia-sia. Jadi iman dan perbuatan adalah satu kesatuan ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ibadah yang benar adalah ibadah yang disertai dengan ketaatan pada firman Tuhan, disertai dengan perubahan hidup. Lalu ciri yang ketiga, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan bertekun dan sabar dalam penderitaan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah
di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis akan berusaha sedemikian rupa membatasi anak-anak Tuhan untuk beribadah. Karena iblis tahu, ketika orang percaya beribadah, maka kuasa ibadah itu akan membatasi kerja iblis. Maka dia berusaha untuk membatasi orang-orang percaya untuk beribadah. Akan ada banyak pencobaan datang ketika kita beribadah. Ada kemalasan, pertengkaran kah, larangan beribadah, dan dalam konteks sekarang ini adalah dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak orang yang menjadikan itu alasan untuk mereka tidak beribadah. Nah, dalam keadaan sedemikian, masihkah kita setia beribadah? Saya bersyukur karena di gereja kita, Gereja Kasih Kristus Indonesia SLCC Jakarta, kita melakukan ibadah bukan hanya di hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita melakukan misbah doa keluarga. Kita beribadah kepada Tuhan setiap hari. Dalam keadaan yang sulit ini justru ibadah kita jadikan sebagai sebuah tindakan iman. Dan disitulah kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang terkasih. Bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, Pak, kalau saya sudah beribadah dengan tekun, kalau saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, kalau saya sudah beribadah dengan sejati, dengan benar, reward apa yang kita terima? Tadi saya sudah mengatakan bahwa firman Tuhan menjamin ibadah itu mengandung janji yang luar biasa, baik untuk masa sekarang maupun untuk kekekalan. Ibadah itu membawa keuntungan, profitable, tidak pernah rugi kita beribadah. Saya akan mengambil 2 ayat saja. Tentunya di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat yang bisa menjelaskan kepada kita betapa beruntungnya ketika kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 28, nanti jemaat bisa membaca ayat-ayat ini, Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saudara sekalian, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan 4 hal. Yang pertama, Allah memegang dengan tangan kanannya, Allah menuntunnya, Allah mengangkat dalam kemuliaan, dan Allah melindunginya. Ada 4M yang Allah lakukan. Saya ulang sekali lagi, Allah memegang tangan kanannya. Kalau Tuhan pegang kita, apalagi yang kita takutkan. Yang kedua, Allah menuntun. Ketika Allah menuntun, tidak mungkin kita bisa tersesat. Yang ketiga adalah Allah mengangkat dalam kemuliaan. Allah membawa kita untuk melihat sesuatu dalam sudut pandangnya Tuhan, sehingga kita akan tentram dan aman. Dan yang keempat adalah Allah akan membentengi kita, melindungi kita, dan memproteksi kita. Ayat yang kedua yang ingin saya ajak jemaat untuk membaca adalah di dalam Keluaran pasal 23, Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, ada 3 jaminan Allah, ada 3 berkat yang Tuhan sediakan ketika kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan akan memberkati kebutuhan kita. Tuhan akan memberkati kebutuhan kita. Kita tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan melindungi kita dari sakit penyakit.
Kalau dalam konteks sekarang ini, Tuhan melindungi kita dari wabah penyakit yang menular. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita akan produktif, menghasilkan. Alkitab berkata, tidak ada keguguran di antara kamu. Kita akan produktif di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, maka Tuhan mengingatkan kepada kita. Secara khusus Tuhan mengingatkan kepada saya, pengalaman yang saya alami ketika saya beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 2 kesaksian mujizat yang terjadi di dalam hidup saya. Nanti saudara sambil bisa lihat di dalam PowerPoint yang akan ditayangkan. Yang pertama adalah bulan Oktober tahun 2019. Saya mengalami sakit yang luar biasa ketika saya sedang pelayanan di Cilacap. Dan kemudian ketika saya kembali ke Jakarta, saya masuk rumah sakit, sebuah rumah sakit di Kelapa Gading. Dan dokter mengatakan bahwa empedu saya penuh dengan batu. Dan batu itu sudah keluar ke saluran-saluran yang lain. Muka saya kuning, mata saya kuning, bilirubin saya tinggi. SGPT, SGOT saya naik 30 kali lipat. Badan saya panas. Dan dokter karena beberapa bulan sebelumnya saya memiliki riwayat sakit itu dan dokter sudah pernah mengatakan saya harus operasi. Maka kali itu dokter mengatakan, Bapak tidak ada pilihan lain, Bapak harus dioperasi. Kantong empedu diangkat, kemudian saluran-salurannya dibersihkan. Karena kalau tidak ini berbahaya untuk Bapak. Saudaraku sekalian, saya hanya bisa pasrah, saya tanda tangan jadwal operasi. Besok pagi-pagi harus dioperasi. Dan sore itu saya menjalani MRCP. Saudaraku sekalian, untuk memastikan batunya, lokasinya ada di mana. Sehingga nanti ketika dibersihkan dan kantong empedunya diangkat, semua baik. Saudaraku sekalian, tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu yang saya dapat lakukan adalah saya berdoa kepada Tuhan. Bahkan seluruh jemaat tahu bahwa jadwal ibadah pelayanan saya pun di gereja ini tetap saya lakukan. Sekalipun saya harus minta izin dari rumah sakit. 2 hari berturut-turut saya minta izin 2 jam. Masih dalam keadaan pakai selang infus. Tapi saya tetap melakukan itu. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya memperkatakan, Tuhan, tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan bait sakit penyakit. Saya memperkatakan hal yang sedemikian dan Tuhan lihat itu. Saudaraku sekalian, malam itu sebelum besok pagi saya dioperasi, malam itu jam 8:15, dokter internis datang ke ruangan saya dan berkata, Pak Paulus, ada kabar gembira. Apa itu, Dok? Bapak tidak usah dioperasi. Karena semua batu yang ada di empedu Bapak dan di saluran-salurannya dari hasil MRCP, semuanya bersih. Dan dokter mengatakan, ini mujizat, Pak. Jadi saya diluputkan Tuhan dari pisau operasi. Saya akhirnya boleh pulang ke rumah tanpa saya harus menjalani operasi. Saya mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, yaitu ketika kita beribadah, melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan meluputkan dari sakit penyakit. Dan kesaksian yang kedua adalah bulan Februari kemarin. Saya mengalami sakit yang luar biasa. Tangan saya hampir-hampir tidak bisa digerakkan dan punggung saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya cek ke dokter saraf dan dokter katakan, wah ini pasti saraf kejepit, harus di MRI. Tetapi saudaraku sekalian, saya baru sempat melaksanakan itu ketika saya pelayanan di Semarang dan saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya akhirnya ke dokter dan dokter katakan MRI. Hari itu saya di MRI dan hasilnya adalah, saudaraku sekalian, struktur tulang leher saya tidak bagus. Struktur tulang leher saya buruk. Dan kemudian yang kedua, saya mengalami saraf kejepit di 2 bagian, yaitu di antara tulang C3 dan C4, dan C6 dan C7. Saya mengalami saraf kejepit di 2 tempat itu, sehingga dokter mengatakan itu yang membuat tangan Bapak kesakitan dan punggung Bapak kesakitan. Saudaraku sekalian, saya hampir tidak bisa melakukan apa-apa dengan tangan kanan saya karena sakitnya luar biasa. Tetapi saya berkata, kalau Tuhan tahun 2019 bulan Oktober Tuhan buat mujizat di dalam hidup saya percaya hari ini pun Tuhan bisa buat mujizat. Saudara, saya tetap melakukan semua aktivitas saya tetap melayani, saya tetap beribadah. Dan yang luar biasa,
memasuki bulan Maret, saudaraku sekalian, pertengahan bulan Maret, saya baru menyadari ketika, loh, kok tangan saya tidak sakit lagi, punggung saya tidak sakit lagi. Terjadi mujizat, saudaraku sekalian. Saya mengalami kesembuhan sempurna dari Tuhan. Saya percaya apa yang saya alami, Bapak, Ibu, Saudara juga bisa alami. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita membawa korban persembahan kita dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjamin tidak pernah rugi kamu beribadah dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ibadahmu dan ibadahku, pelayananmu dan pelayananku tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya mari kita beribadah dengan komitmen yang kuat. Mari kita latih diri kita sedemikian rupa untuk beribadah. Melatih diri untuk berdoa. Melatih diri untuk membaca firman Tuhan. Dan melatih diri untuk menyembah Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan akan membawa berkat yang besar bagi hidup saya dan hidup saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan akan persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya. Karena itu persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya perjamuan kudus pagi hari ini mendatangkan berkat yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa bagi kita semua. Seperti rusa rindu sungai Tuhan, demikian aku merindukan Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Mari panggil nama Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus berkumpul dengan para murid-Nya. Yesus mengambil roti,
Dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari seluruh jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. 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 Mari angkat roti di tangan kananmu, seluruh jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Dan mari katakan, Yesus, Yesus, kau sungguh berarti bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayakah kita bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita mengaku dengan mulut kita, aku percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dihancurkan, yang sudah diremukkan untuk menebus dosa-dosaku. Dia dihancurkan supaya aku tidak mengalami kehancuran. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dilukai, dihancurkan, diremukkan, supaya kami mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekarang pindahkan cawan di tangan kananmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Percayakah saudara bahwa anggur di dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita mengaku dengan mulut kita, aku percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari setiap luka-lukanya. Dengan iman, aku mengatakan,
oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Aku ditebus oleh Tuhan. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus memproteksi aku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengangkat dua tangan kita, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Mari bersyukur kepada Dia. Panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Kau Yesus, 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 Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Engkau segalanya. Engkau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang sakit, sedang berbeban berat, engkau mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Kami akan berdoa untuk seluruh jemaat, untuk Bapak Ibu sekalian. Mari taruh tangan kananmu di dada dan saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat umat-Mu, anak-anak-Mu yang menaruh tangan mereka di dada sebagai tanda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah beban persoalan yang sedang mereka hadapi, mereka menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedikitpun mereka tidak gentar karena kami semua percaya Tuhan adalah pertolongan kami yang teguh. Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam hidup kami. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera kami. Dan Engkau adalah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan kami. Kami percaya Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka Tuhan. Dan kuasa Tuhan turun menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Dan Tuhan hamba berdoa, Tuhan anugerahkan kekuatan-Mu bagi kami semua. Supaya kami sanggup bertahan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya ibadah itu mengandung janji. Baik untuk masa sekarang maupun untuk kekekalan. Kami percaya bahwa ibadah itu mendatangkan berkat yang besar bagi kami. Kami dikuatkan oleh Tuhan.
Dan melalui ibadah kami pagi hari ini, kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewati dari kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Jamahan Tuhan turun atas kami. Pagi hari ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Belas kasih-Mu untuk Indonesia Tuhan. Pengampunan Tuhan, pemulihan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan atas bangsa kami, atas kota kami Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, untuk presiden, wakil presiden, seluruh menteri dan seluruh jajaran yang terkait. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan beri kesehatan bagi mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami dalam memutuskan segala sesuatu, dalam bergerak bekerja untuk mengatasi wabah corona ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Kami berdoa untuk seluruh tim medis yang bekerja berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati setiap tim medis. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengurapi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit terpapar corona. Tuhan jamah mereka. Berikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menaikkan doa kami di hadapan Engkau. Dan pagi hari ini, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Jikalau kami harus tinggal di rumah selama beberapa waktu ini, Tuhan hindarkan kami dari kebosanan, kejenuhan. Karena kami tahu ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih di saat kami beribadah, kami bersukacita ketika waktunya kami beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap menara doa keluarga yang kami adakan setiap malam jam 9 malam. Tuhan, kami menemukan sukacita dan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari seluruh jemaat Tuhan dan umat percaya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kembalilah ke tengah-tengah keluargamu, lakukan pekerjaanmu, pelayananmu, lakukan tugas-tugasmu, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pengurapan penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan, amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.